Oke, selamat berjumpa kembali dengan tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Salam berjumpa kepada para siswa-siswi SMP, juga para guru madrasah dan SMP yang ingin belajar mengenai IPA. Silahkan tonton di YouTube channel Soli Supriyadi. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Saat ini kita membahas hidrosfer bagian keempat. Ketika banjir telah mencapai daerah tempat kita tinggal, di mana tuh yang harus kita lakukan? Kita dapat melakukan persiapan sebelum air meninggi. Jadi sebelum air meninggi, kita cepat-cepat tuh mempersiapkan. Jika muncul tanda-tanda banjir, kita dapat memindahkan semua peralatan rumah tangga ke dalam rumah di tempat yang lebih tinggi. Jadi kita mencari tempat yang lebih tinggi, baru dievakuasi ya barang-barang, hewan dan lain sebagainya pada tempat yang lebih tinggi. Hal tersebut bertujuan agar barang-barang tidak hanyut saat terjadi banjir. Kita juga hendaknya menyimpan dokumen penting ke dalam wadah yang kedap air. Jadi kalau kamu punya dokumen itu seperti ijazah, surat menyurat dan lain sebagainya, mohon diamankan. Masukkan ke dalam plastik yang kedap air, gitu ya. Itu cepatlah amankan, jangan sampai terlupakan. Misalnya kantong plastik, nah ini kedap air ya. Selain itu, matikan keran air serta matikan listrik. Nah, jadi keran air dan listrik itu begitu akan datang banjir, cepat matikan. Hal ini untuk menghindari bahaya tersengat arus listrik dan korsleting, serta mempersiapkan barang bawaan untuk mengungsi. Nah, mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Ketika air mulai meninggi, hendaknya kita segera mengungsi karena akan lebih mudah dan lebih aman jika kita mengungsi sebelum air meninggi. Begitu ya. Dalam proses evakuasi, ikuti jalur yang telah ditentukan. Apabila belum ada jalur evakuasi, nah disarankan, gitu ya. Nah, jadi disarankan ikut aturan, maka pilihlah jalur dengan ketinggian yang rendah, arus air tidak membahayakan. Agar didahulukan anak-anak terlebih dahulu, orang-orang cacat, dan orang lanjut usia atau yang sudah sepuh. Hal yang terpenting saat proses evakuasi adalah tetap tenang. Jadi kalian harus tenang ya, jangan panik. Serta ikuti arahan yang diberikan oleh petugas ya, pasti pada waktu
ada musibah itu petugas hadir. Nah, laporkan pada petugas yang berwenang. Secara lengkap, tindakan siaga banjir ketika terdapat tanda-tanda banjir seperti, nah, pada gambar itu ya. Jadi sebelum air datang, kita siap-siap. Nah, pada gambar ada yang dinamakan posko evakuasi. Ada beberapa tindakan yang perlu diperhatikan. Jangan biarkan anak-anak bermain di daerah banjir karena itu sangat berisiko terbawa arus air. Selain itu, kita harus saling membantu sesama pengungsi. Jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman dan ada arahan jelas dari petugas yang berwenang. Begitu ya. Bagaimana setelah banjir surut? Nah, kita dapat kembali ke rumah kita masing-masing. Ketika sampai di rumah, hendaknya periksa dulu oleh kita ya. Jangan langsung masuk ke rumah, tapi kita harus memeriksa terlebih dahulu. Nah, perhatikan lingkungan. Jadi kamu perhatikan ya lingkungan. Ada apa nih setelah banjir? Nah, jadi sekeliling kamu di sekitar rumahmu ya. Nah, adakah benda yang berbahaya atau tidak? Selain itu, periksa keadaan rumah seperti tembok maupun atap rumah. Hal ini bertujuan untuk melihat kondisi rumah apakah berpotensi runtuh atau tidak. Pastikan rumah cukup aman untuk dimasuki oleh kita sekeluarga. Kita harus memeriksa kabel atau alat-alat elektronik yang terendam air. Jangan langsung menyalakan listrik. Hal ini akan berpotensi mengakibatkan terjadinya korsleting. Ketika membersihkan rumah, kita juga harus berhati-hati jika ada hewan berbahaya di dalam rumah. Secara lengkap diilustrasikan pada gambar di bukumu. Begitu ya. Nah, dengan melakukan tindakan siaga banjir di atas, diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir tersebut serta mengurangi kerugian harta benda, gitu ya. Akan tetapi tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan. Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan sumber daya di lingkungan sekitar rumah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Maaf bila banyak kesalahan. Salam kuat, salam cerdas.